News Metro TV. Saat ini kita kembali terhubung bersama reporter Metro TV Bayu Prayudanto yang masih berada di gedung KPK di Jakarta. Bayu, ada informasi apa yang bisa Anda sampaikan pagi ini? Ya, Leonard, hingga kini memang 5 terperiksa yang ditangkap oleh KPK tadi malam masih melakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan status hukum di mana pemeriksaan akan berlangsung selama 1 kali 24 jam. Dan saat ini juga dari pihak KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan operasi tangkap tangan yang salah satunya menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Rudy Rubiandini. Memang masih menjadi pertanyaan di kalangan wartawan-wartawan sebetulnya apa motif dari penyuapan yang semalam dikenakan oleh KPK. Dan saat ini saya telah bersama juru bicara KPK Johan Budi untuk mengkonfirmasi bagaimana proses pengembangan penyidikan saat ini telah berlangsung. Selamat pagi, Pak Johan. Pak Johan, saya ingin mengkonfirmasi sebetulnya ada berapa orang yang ditangkap oleh KPK tadi malam, Pak Johan? Ya, ada. Selain Pak R juga ada S, ada A ya. Kemudian ada 2 satpam dan 1 sopir. Sekarang masih menjalani pemeriksaan. Pak Johan, sejauh ini sudah ada informasi apa yang terbaru utamanya terkait ini benar motif penyuapan atau seperti apa, Pak Johan? Ya, ini masih didalami ya prosesnya. Memang ada tas hitam, kemudian juga ada beberapa uang dalam $1.000. Oke, Pak Johan, ini kan kaitannya benar dengan salah satu perusahaan swasta PT Kernel Indonesia, Pak Johan? Belum, masih didalami. Nanti kita akan sampaikan setelah ada proses pemeriksaan. Ya, rencananya memang juru bicara KPK Johan Budi akan memberikan keterangannya secara resmi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tadi malam. Untuk sementara demikian, Leonard, kembali ke studio. Ya, Bayu, tadi ingin mempertegas lagi, sebetulnya jadi ada 5, bukan 3 orang ya yang ditangkap oleh KPK ya? Ya, Bayu, mungkin Anda boleh ulang lagi informasi yang tadi disampaikan oleh juru bicara KPK Johan Budi. Ya, dari yang disampaikan juru bicara KPK Johan Budi, memang saat ini 5 orang yang tertangkap oleh KPK tadi malam saat ini memang masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan status hukum selama 1 kali 24 jam. Dan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tadi malam, memang juru bicara KPK Johan Budi menyebutkan ada 1 tas hitam. Entah apa yang di dalam dari isi tas hitam itu, tentunya ini masih menjadi bahan penyidikan dari penyidik KPK yang saat ini memang masih memeriksa ke 5 orang yang sedang diperiksa tersebut. Leonard. Baik, Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Kita terus menantikan laporan Anda. Pak Pandey, tadi Anda melihat prosesnya KPK sangat berhati-hati untuk menangani kasus ini. Kalau Anda melihat sebetulnya apa yang membuat KPK sangat berhati-hati? Apakah memang karena kurang alat bukti atau seperti apa kalau Anda melihat kasus ini? Kalau saya melihat tertangkap tangan seperti itu pasti ada proses sebelumnya. Yeah. Proses sebelumnya pasti pembicaraan di antara kurir dengan yang bersangkutan itu sudah ada. Kenapa bisa pada waktu yang bersamaan ini saja kan? Sehingga sebenarnya kehati-hatian untuk memberikan informasi itu lebih banyak untuk meyakinkan diri mereka supaya informasi itu akurat. Yeah. Katakanlah jumlah uang yang tertangkap baca, apalagi yang di dalam, dan mungkin ada dokumen yang bisa menunjukkan itu. Yeah. Jadi saya melihat ini adalah momen yang sudah merupakan hasil dari suatu proses, dan proses ini sudah berlangsung cukup katakanlah cukup tidak 1 hari 2 hari. Kalau Anda melihat yang terjadi ini, Pak Pandey, apakah memang terlokalisir kepada pimpinan SKK Migas saja? Ini sekali lagi kalau asumsinya adalah kemudian terbukti bahwa memang Kepala SKK Migas menerima uang suap. Apakah memang terlokalisir hanya di pimpinan KPK atau juga bisa terkait dengan pihak-pihak lain? Pengalaman Anda di KPPU bagaimana Anda Karena melihat? itu ada pembagian tugas. Kalau kita sebenarnya jeli melihat KPK itu kan punya rencana. Yeah. Kalau kita melihat di laporan mereka itu sebenarnya target-targetnya itu jelas.
ya untuk tahun ini pejabat yang mempunyai yang berkaitan dengan ini. Itu target-target sebenarnya maksudnya baik ya. Jadi kalau dikatakan tidak diskriminatif, itu tidak ada satu KPK pun di dunia ini yang tidak diskriminatif. Harus by intention, by strategi, dia menentukan satu target tertentu. Kalau kita membaca laporan daripada KPK, itu ada sebenarnya. Mana yang mereka utamakan dengan menimbulkan efek jera yang lebih meluas. Kalau misalkan kita lihat di luar negeri, yang pertama kalau untuk pajak, yang pertama ditangkap itu adalah selebriti. Jadi seperti Anda, ya, itu yang pertama diusut pajaknya, akan menjadi news, dan ini akan mengurangi hasrat. Jadi ada tujuan tertentu. Di KPK juga itu ada, dan itu saya pikir baik. Itu adalah yang tepat daripada sambil menangkap, sambil menimbulkan efek jera. Ini yang terjadi di KPK. Jadi kalau itu dikatakan hanya di tingkat KPK, tidak. Mungkin pimpinan KPK seluruhnya tidak mengetahui ini, tetapi satuan yang bertugas untuk ini mengetahui lebih rinci. Ini yang perlu didengarkan. Pak Johan Budi sebagai juru bicara kan tentu akan melihat informasi ini dulu kan. Dia harus belajar itu. Dan kepiawaian dia untuk menyampaikan kepada masyarakat. Bicara soal ada kemungkinan intervensi, tadi Pak Marwan Batubara mengkhawatirkan kalau terlalu lama KPK ini menetapkan status dari para terperiksa, takutnya ada intervensi dari pihak-pihak lain yang kemudian membuat lepas para terperiksa ini. Kalau kita melihat juga ada disebut-sebut dugaan keterlibatan penyuapan oleh perusahaan asing. Apakah mungkin bisa jadi ada juga intervensi itu dari pihak-pihak lain, Pak Pandey? Kalau misalkan anggota kita ditangkap kan, otomatis kita melakukan intervensi. Itu sudah manusiawi lah, sudah biasa. Tapi apakah intervensi ini mempan atau tidak? Pertanyaannya, kalau saya melihat bahwa sudah ada ketentuan dan itu 1 kali 24 jam sudah harus ditentukan statusnya. Sekarang kalau tertangkap basah, moga-moga nanti kebenaran daripada itu seluruhnya sudah terlihat 1 kali 24 jam ini. Jadi kalau ada intervensi, saya pikir akan selalu ada dari orangnya sendiri, mungkin akan membantu kan, memberikan informasi. Dan tapi, KPK harusnya sudah biasa ya? KPK sudah biasa, hanya untuk memutus komunikasi saja sudah aman itu kan, intervensi itu. Jadi usaha untuk intervensi itu pasti ada. Baik, Pak Pandey, perbincangan ini masih akan kita lanjutkan lagi, tapi kita harus ikuti jeda dahulu. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan berlanjut selepas jeda berikut ini bersama rekan kami Ralf Tanpu Bolon, Leonard Samosir. Saya Leonard Samosir, undur diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa.